Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jakpir pemilih. Jumpa lagi bersama saya Fiorentina di podcast Mochi Karandopok. Kali ini podcast kita dan di episode kali ini kedatangan seorang jurnalis senior yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Siapa lagi kalau bukan kita sambut Pak Dwi Aryadi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak Fi. Ini langsung? Iya, langsung aja Pak. Oke. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Fio. Ya, makasih loh Pak udah mau datang ke podcast kita kali ini. Saya lihat Mbak Fio langsung seger. Wah, Siang-siang kayak es ini. buah ya Pak. Iya, siang-siang ini diundang ke sini kehormatan bagi saya. Itu di Iya. sela-sela kegiatan. Ya, biasa rutinitas. Katanya tadi diundang sebagai jurnalis senior. Iya. Nah, tadi kan ngomong-ngomong Iya. sebagai jurnalis Iya. senior. Boleh nggak ya Pak diceritain bagaimana sih Bapak awal mula terjun sebagai seorang jurnalis? Awal mula jurnalis itu saya cita-cita sejak SMA ya. Karena waktu itu hanya memimpikan bagaimana kerja dibayar gitu, jalan-jalannya. Apa ya, kerja jalan-jalan dibayar itu kategorinya bukan berarti saya money oriented enggak. Iya. Dengan statusnya sebagai wartawan itu tidak memandang untuk narasumber ya, Odin itu tidak memandang atribut siapapun bisa kita temui, baik itu pejabat, baik itu siapapun dia, tokoh masyarakat, bahkan pada ya orang di jalan dari mulai bawah jembatan, kolong, jadi sampai ke tingkat. Bahkan pernah barangkali pengalaman pertama kali yang jarang ketemu empat mata ya dengan presiden. Saya pernah di eranya Bapak Presiden SBY itu saya pernah wawancara eksklusif berdua kayak itu ya, dengan bukan sesuatu yang istimewa, tapi semangat saya adalah bagaimana pertanyaan banyak orang itu sampai ke langsung berjarak satu arah. Tadi kan jurnalis ini merupakan cita-cita Bapak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama karir jurnalis ini Bapak tekuni? Saya menjadi jurnalis sejak jadi mahasiswa. Wow, berarti mahasiswa sudah jadi jurnalis? Jurnalis terkenalnya wartawan kampus. Gitu. Karena memang saya sejak semester 4 itu saya aktif di Pas Kampus gitu. Berangkat dari situlah kemudian ada mungkin ya karena memang kenyamanan antara kampus, kemudian liputan gitu kan, ada namanya Pas Kampus di sana, ada fakultas saya aktif di situ, saya aktif, kemudian di 98 itu era reformasi, kemudian keterbukaan informasi dibuka dengan banyaknya tumbuh media waktu itu kan. Ya kebetulan salah satu media Jawa Timur di sana, saya Jawa Timur, kemudian ada korespondensi, saya kemudian sambil kuliah sambil jadi koresponden di Semarang. Jadi era reformasi itu memang start awal saya aktif di media, kemudian lulus sampai sekarang, baik itu dari dulu cetak, radio saya pernah jadi reporter radio di Semarang kayak gitu kan. Kemudian dicetak itu memang bergulirnya di situ, kemudian salah satu aktif dicetak, kemudian sejak 2019 saya aktif di media online. Jadi, sebenarnya kalau soal jurnalis memang profesi, tapi media bisa progresif, ada di cetak, ada di online, bahkan sekarang lagi trennya adalah media sosial gitu dengan visualisasinya, tapi semuanya adalah pakainya adalah roh jurnalis. Jurnalisme gitu. Karena tadi kan kaitannya dengan tema ini KPU. Apa sih peran media, Mas? Itu pertanyaan pasti akan lari ke sana. Iya. Tapi kita tahan dulu ya, Pak. Enggak, ini saya kembalikan lagi bahwa untuk perkenalan pribadi itu pelajaran paling berharga adalah profesi wartawan yang tidak kenal profesi yang tidak kenal pensiun ya ada di wartawan. Ya, lifestyle. Iya, boleh teman-teman itu dibatasi dengan usia, dibatasi apa? Jurnalis itu dengan karya, dikenal, ini harus diingat
betul bahwa banyak orang yang mengaku wartawan yang tanda petik merasa hebat, kemudian banyak disalahgunakan. Otomatis ketika orang mengaku wartawan itu seolah ditakuti, seolah bisa berbuat apa saja gitu. Padahal tidak sama sekali, itu salah besar. Bahwa wartawan itu terikat dengan namanya kode etik jurnalistik. Penghormatan terhadap profesi itu juga harus kita jaga benar. Bahwa tanggung jawab terhadap publik itu adalah garda terdepan terhadap wartawan. Karena apa? Wartawan sangat bertanggung jawab manakala masyarakat itu menjadi konsumen berita hoax. Itu menyesatkan. Makanya itu menjadi tanggung jawab media-media yang bahasanya menjadi referensi masyarakat. Ketika menjadi referensi masyarakat, media itu akan besar. Itu tanggung jawab menjadi seorang jurnalis yang saya kembalikan lagi. Bukan masalah hebat banget, enggak. Ini semua harus bareng-bareng karena masyarakat pun harus cerdas dalam mengakses informasi. Nah, oke Pak. Nih nyambung ya Pak. Tadi kan Bapak ada bilang terkait berita hoax. Boleh nggak Pak jelasin ke Jokwir pemilih yang ada di rumah nih Pak yang lagi nonton, gimana sih cara kita memilih berita hoax dengan berita asli? Apakah kita melihat dari medianya atau bagaimana nih Pak? Saya sebelum masuk ke berita hoax dan sebagainya, saya akan cerita soal informasi dulu. Informasi dulu itu ketika teknologi belum demikian canggihnya, masih didominasi dengan media-media mainstream, koran misalnya, dalam bentuk lembaran kertas. Paling nanti adalah radio, koran dan radio itu dulu yang jadi sumber utama masyarakat. Sehingga seolah-olah bahwa informasi yang ada di koran, radio itu benar dulu. Kemudian terbukaan informasi publik menemukan momentumnya ada di gerakan reformasi 98. Kemudian banyak media, koran banyak, tabloid banyak, bahkan orang dengan mudah bisa mendirikan perusahaan pers gitu. Era reformasi menemukan momentum lagi. Banyaknya ini ada di era Covid. Era Covid itu merubah orang informasi karena semua lari ke online, layanan online, bahkan orang ngobrol sama tetangganya pakai online, jaga jarak sih ya, social distancing. Itu belanja pun pakai online, jangan sampai ketemu sama pembelinya gitu, padahal pembelinya cantik tapi kita nggak boleh ketemu gitu kan. Jadi itu semua dipaksa oleh kondisi keadaan. Nah, masuk ke ranah bahwa apa itu informasi yang namanya hoax dan tidak. Kita belajar dengan yang namanya rasionalitas. Rasio dulu. Bahwa sebagai pembaca cerdas itu informasi itu belum tentu benar. Itu satu dulu. Kita punya ilmu namanya ilmu suudon. Benar ora sih kayak gitu. Ketika kiatnya apa? Tarik ketika sudah ada mosi tidak percaya, tarik ke logika. Wah nggak mungkin lah. Contoh misalnya, kan ada edit nih, dulu lagi trending. Ketika era musim banjir, ada postingan tuh Monas hanya yang pucuknya, lainnya Jakarta tenggelam dengan ilustrasi Monas. Itu jelas nggak rasional gitu kan. Nah, pucuk ketinggian Monas itu berapa, kemudian diedit dengan kasih air dan sebagainya. Berarti ini makanya ada kalimat ilustrasi. Coba kalau kalimat ilustrasinya itu dihilangin, kondisi banjir di Jakarta geger kan kiamat. Waduh, Monas saja tenggelam segitu, bagaimana rumah penduduk gitu kan. Itu logikanya, makanya difilter dengan pakai logika gitu loh. Ada ini sederhana, teori sederhana, pokoknya banyak aplikasi sekarang yang bisa untuk mendetek foto pun bisa didetek bahwa ini asli dan tidak dan sebagainya gitu kan. Makanya kita harus menjadi pembaca yang cerdas, itu yang pertama. Cerdas itu ya tadi ilmu suudon tadi, tidak mudah percaya gitu ya. Itu yang menjadi untuk hoax gitu. Sebelum untuk ke hoax itu soal edit dan sebagainya, logika berpikir, kemudian adalah komparasi, mengkomparasikan. Otomatis ketika suatu berita yang urusannya publik, tidak hanya satu media yang menulis atau yang mengekspos, pasti banyak, namanya komparatif. Oh, berita yang benar itu ternyata ini. Makanya ada istilah media mainstream. Media mainstream itu yang media yang bisa menjadi rujukan
rujukan masyarakat. Media yang mempublikasikan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai faktual, karena dalam teori jurnalistik itu dua roh di media itu ada hanya dua roh. Satu, faktual news dan talking news. Faktual news adalah berita yang berdasarkan fakta. Talking news adalah berita yang berdasarkan persepsi. Maka dua ini yang nilai paling tinggi adalah, atau punya news value tinggi adalah faktual news. Maka kadang ada slogan semata-mata fakta terpercaya. Nah itu ya karena memang fakta itu adalah nilai tertinggi dari sebuah berita. Rekonstruksi fakta menjadi namanya persepsi. Kalau persepsi sudah subjektif, kalau fakta objektif. Itu teorinya kayak gitu. Udah sederhana aja sebetulnya. Kalau belum yang lain nanti malah kita rumit sampai maghrib nggak selesai. Berarti awalnya suuzon dulu ya Pak. Ya. Cari tahu dulu ini berita. Namanya kalau suuzon terlalu ya, tapi kritis, pembaca kritis. Oke. Ada ya. Jadi ngerti gitu. Masyarakat jangan terlalu, apalagi sekarang banyak ya media sosial, media online, bahkan platform media sudah bisa menyuguhkan konten-konten gitu. Siapa pembuat konten yang punya ini dan sebagainya, itu kan sekarang masyarakat dengan mudah menjadi tanda petik ya, jadi wartawan, jadi produsen konten gitu kan. Jadi profesi saya itu banyak yang mengancam. Artinya orang mudah dengan bisa ya, karena era teknologi, tanpa filter, tanpa harus ada kode etik, tanpa ketika saya menjadi wartawan itu harus kuliah sampai 14 semester misalnya gitu kan. Kalau sekarang orang lulusan SMP ya, SMP aja sudah bisa bikin konten gitu. Jadi namanya konten kreator gitu. Jangan ditafsirkan bahwa ketika pembuat konten adalah wartawan Mas Dwi kayak gitu kan. Oh enggak, ini konten kreator. Kategorinya ya influencer, konten kreator, bahkan sekarang kalau aktif di kan melekat ya, karena apapun platform media sosial itu adalah bisnis online, bisnis digital. Apapun Google adalah industri, apapun Facebook adalah industri, Instagram juga industri, media sosial semua industri yang berbasis bisnis. Gitu. Maka jangan terlalu bahasa saya boleh melek teknologi, tapi jangan terlalu ikut arus bahwa ini adalah semata-mata fakta benar nih, pakai ini bisa bikin, saya juga bisa bikin kok. Seperti misalnya media A, media B, beda. Kalau tidak tahu ilmunya, ikuti saja aturan mainnya. Ikuti saja aturan mainnya. Iya Pak, ngomongin masalah teknologi tadi kan ya Pak, Bapak kan juga mengalami namanya masa transisi dari media cetak ke media online. Ada nggak sih Pak perbedaannya, atau mungkin dari segi gaya bahasa, gaya penulisan? Sangat berbeda. Karena bahkan gini, sederhana startnya adalah yang dulu yang sangat dikenal masyarakat itu adalah TV, radio dan koran. Gaya penyajian beda. Koran mengedepankan teks sama foto. Radio mengedepankan suara, dialog gitu. TV kombinasi teks dan visual. Rumusannya adalah penyajiannya beda. Apalagi sekarang media online. Media online itu gaya bahasanya sangat beda. Pertama, saya dulu aktif di koran, mediumnya aja sudah beda. Ketika psikologi orang membaca itu, koran itu bisa panjang judulnya, karena memang ukurannya 7 kolom. Saya paham 7 kolom. Jadi ada 7 koloman itu. Jadi bikin judul SPOK-nya sudah jelas. Oh, sudah banyak gitu. Kemudian ada namanya layout, di layout demikian ramah ke mata. Jadi koran kenapa dibikin 4 kolom enggak seperti makalah dan sebagainya, karena secara psikis koran itu dibaca biar enak, pendek-pendek, kalimat pendek-pendek, namanya ekonomi kata. Jadi orang bisa langsung to the point beritanya apa. Makanya berita itu tidak lebih dari 3 kolom, 4 kolom. Satu halaman bisa muat 6-7 berita. Itu redaktur dari paham dulu. Jadi sekarang mediumnya beda, mediumnya hanya satu genggaman. Iya, handphone gitu ya Pak. Maka narasinya harus namanya ramah digital.
handphone itu kan basis internet. Namanya media online itu kalau didefinisikan adalah berita yang berbasis internet. Bukan berita koran yang dipindah ke internet, tidak. Karena di situ ada namanya ramah SEO, Search Engine Optimization. Jadi ada aturannya tersendiri juga ya Pak? Ada, jadi ada keyword, ada bagaimana membuat berita itu tidak melanggar policy Google. Kalau di koran nggak ada policy Google, ya. Tapi kalau di media online hati-hati, ada policy Google. Satu, kita nulis pornografi, pasti kena banned. Narasi porno. Kita nulis judi online, kena banned. Kita nulis sesuatu yang plagiat, misalnya hati-hati nih, kita kopas salah satu teks di media A, kita kopas persis, nggak ada perubahan atau nggak kita rewrite menjadi original karena ada plagiat, itu kena plagiasi, sudah kena, kita nggak dapat apa-apa. Karena ingat, Google itu teknologi itu menghargai karya, menghargai originalitas. Kalau dalam dunia ilmiah itu bagaimana menghindari plagiarisme gitu kan. Nah, teksnya apa deh, ini sudah ada kelihatan gitu. Itu sama. Bahkan kalau dalam karya ilmiah adalah yang membaca atau di dalam teknologi, ini langsung mesin yang membanned. Kita nggak tahu nih kena bannednya apa. Contoh misalnya, kita menghindari kalimat pornografi, ada tersangka pemerkosa, kemudian secara tanpa sadar kita nulis modus pemerkosaan itu gitu. Itu bisa langsung. Bukan berarti nulis pornografi itu kita nulis porno, enggak. Tapi ada keyword yang masuk kategori pornografi. Satu, perkosa, itu pornografi ya. Satu, memaksa orang untuk berpencabulan, pemerkosaan, bahkan ketika hati-hati juga ketika menulis anak kecil. Itu Google tahu. Kalau melibatkan subjektivitas anak kecil langsung. Tahu-taunya dari mana kalau itu di banned? Kita nggak ada hasil apa-apa dan tidak bisa dibaca. Jadi terus yang kedua ya, bahasa ya, gaya bahasa jelas. Itu sangat beda banget. Nah, untuk dicetak itu baku, kalimatnya baku, poin. Tapi kalau di online kita bisa membuat atau berimprovisasi dengan bahasa netizen. Bahasa lebih ekspresif gitu Pak. Bahasa ramah pembaca. Ramah pembaca. Pembaca kita milenial, mau dikasih bahasanya ibu-ibu mama. Jadi bahasa milenial ya, misalnya sebutan halo guys, kita tulis aja halo guys, menyapa pembaca gitu. Jadi halo kak gitu. Itu nggak apa-apa dalam online itu. Bahkan kalau ingin menyajikan berita yang bisa menaruh empati masyarakat, kita bisa bikin astagfirullah ya. Jadi seorang anak tukang becak jadi profesor doktor, ikut niru apa gimana ya. Jadi kita mengungkapkan sesuatu yang apa ya, gumun itu dengan kalimat yang hiperbola boleh, atau tanda syukur alhamdulillah gitu. Misalnya pengangguran di Kabupaten Tegal turun, banyak pabrik gitu. Itu bisa pakai kalimat-kalimat yang menciptakan antusiasme. Jadi iya. Terus kedua ada berita informasi agregat misalnya. Contoh misalnya ya, 5 tempat paling menarik di Tegal. Sudah pernah belum ke sana? Itu dalam jurnalisme konvensional enggak dapat. Tapi kalau di online boleh berimprovisasi. Itu pengalaman sih jadi tidak ada kata baku dalam online, cuman lebih kejangkauannya lebih terbuka dan asik aja, nggak ada kenal deadline. Jadi kalau dicetak itu kan karena ada proses cetak ya. Ada proses cetak dari malam sampai nanti subuh, pagi itu koran sudah jalan. Tapi kalau online mau diposting jam berapapun, yang penting tahu persis bagaimana prime time. Cari bangun tidur kita posting kopi paling enak
ketika pilih ini sudah belum, cara meramu kopi yang enak ya gitu, sisihkan gula sedikit meskipun pahit tapi bisa dirasakan gitu, gitu. itu Berarti yang media online ini lebih ekspresif, variatif gitu ya Pak bahasanya ya Pak. Yang penting ya tadi nggak bosan-bosan untuk berkarya gitu aja sih. Kalau orang memaksakan diri ya saya harus ini harus itu, enggak, tapi menikmati menjadi konten kreator. Karena itulah ketika kita produktif berkarya, kemudian membuat frame-frame produk yang bisa diakses informasi oleh masyarakat, itulah fungsi kita menjadi seorang jurnalis. Ngomong-ngomong nih Pak, Iya. masalah liputan kan mesti Bapak sudah banyak malang melintang lah ya Pak, melakukan liputan sana sini. Enggak mungkin suka suka merendah deh. Mungkin salah satunya terkait pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin nih Pak. Boleh nggak sih Pak sharing ke Jakwir Pemilih nih terkait pengalaman unik ataupun ada struggle yang Bapak alami selama melakukan liputan? Kalau soal apa ya, pemilu sih menurut saya dinamika aja ya. Cuman dinamika sebagai bagian dinamika demokratisasi menurut saya masih bagus sih. Bagus dalam arti gini, kualitas demokrasinya. Iya. Ukuran media itu kan sebagai bagian dari pilar ya. Jadi, kalau dulu kita kecil kan 4 pilar demokrasi, salah satunya adalah media gitu kan. Mungkin dari teman-teman KPU juga partnershipnya dengan media, bagaimana media ikut mendorong partisipasi karena kaitannya dengan publik gitu. Karena media itu kan sebagai sumber kaitannya dengan penyebar luasan informasi, kemudian masyarakat mengakses, kemudian masyarakat berpartisipasi aktif, itulah media hadir untuk di situ. Maka angka partisipasi bisa menjadi turun dan tidak turun dan sebagainya adalah salah satu perannya adalah media. Ya, satu untuk informasi, yang kedua adalah untuk edukasi. Tidak hanya sekedar, maksud saya di sini dalam podcast kali ini adalah peran media itu kalau dilihat dari kacamata demokrasi, kok hanya diukur di tingkat pilkada atau pileg atau pilpres atau pemilu, itu menurut saya terlalu sempit. Karena gini, media juga punya tanggung jawab fungsinya bahwa hasil-hasil dari pesta demokrasi itu adalah produknya adalah pemimpin. Kan memilih pemilu apapun kan wakil rakyat sama pemimpin, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati, wali kota gitu. Starting pointnya media hadir ketika proses setelah hasil pilkada atau pileg atau pemilu kemudian selesai, kemudian pilkada apakah media berhenti? Oh tidak. Hasil dari output itu mereka menjadi bupati, menjadi gubernur. Apa fungsi media? Mengawal apa yang menjadi tujuan masyarakatnya. Bagaimana masyarakat bisa menagih janjinya. Media akan mengingatkan kepada pemimpin-pemimpinnya, visi misimu dulu apa sih? Gitu. Programmu, misalnya contoh kecil aja, Pak Gubernur, Pak Bupati, 100 hari apa ya? Itu mewakili presentasi masyarakat yang akan mempertanyakan terus. Bukan berarti media itu memang kita merealisasikan apa yang menjadi tujuan dari ketika tanda petik momentum pesta demokrasi. Jadi kalau peran media kemudian tidak ada pemilu kemudian berhenti, bagaimana mengedukasi politik masyarakat, menurut saya perannya aja media sudah hadir gitu. Sebagai pilot project misalnya dalam waktu dekat mengawal penganggaran, bagaimana DPRD melakukan tugas-tugasnya, kan linear itu menjadi mitra media. Apakah bisa ditinggalkan? Oh tidak. Serta-merta itu sangat dibutuhkan. Tahu 100 harinya bupati, tahu 100 harinya wali kota, tahu 100 harinya gubernur, bahkan presiden, dengan koperasi merah putihnya, dengan dapur gratisnya, dengan macam-macam. Itu dari mana kalau mereka nggak menyalurkan lewat media? Tahu Prabowo bagaimana kabinet menteri-menterinya kerjanya apa, kan aksesnya tetap dari media gitu. Entah itu media sosial atau entah itu media online kan, tapi masyarakat kanalnya itu. Berarti media turut serta dalam membangun demokrasi ya Pak, dan juga mengawal bagaimana para pemimpin ini melaksanakan visi misinya gitu ya Pak. Kesimpulan Mbak Foy sendiri. Iya dari tadi yang Bapak bilang, berarti media sebagai pengawal. Faktanya begitu, mulai dari 98 ke sini, dari apapun kondisinya media ada.
Nih Pak, ngomong-ngomong tadi soal meliput ya Pak. Bapak pernah nggak sih merasakan mungkin tekanan ketika meliput dari orang yang berkepentingan mungkin Pak? Tekanan dalam hal apa ya? Kalau tekanan sih Mungkin terkait berita yang Bapak tayangkan. kalau tekanan sih enggak, permintaan banyak. Kayak enggak, kalau sekarang dalam tekanan era reformasi ya. Start era reformasi, media itu nyaman banget. Meskipun masih ada kasus ya, ada pressure dan sebagainya, tapi bisa terselesaikan dengan tanpa harus seperti dulu kan ada istilah bredel. Jadi media beda dengan penguasa atau pemerintah langsung ditutup, terus atau dalam kekerasan terhadap wartawan misalnya. Sekarang banyak organisasi wartawan, ada PWI yang dari naungan saya, ada AJI, ada bahkan sekarang tumbuh ada IWU, ada IJTI gitu. Dari naungan organisasi itu ada semacam di lingkungan wartawan itu sudah terlindungi hak-haknya itu loh. Bahkan ada pasal yang menghalangi wartawan bisa kena pidana misalnya. Muncul kan lewat ada entah itu siapa ajudan pemimpin A menghambat wartawan, kemudian kita perkarakan, artinya mereka minta maaf dan sebenarnya karena mungkin maaf ketidaktahuannya gitu. Padahal yang memang ada yang menghalangi kerja wartawan itu kena pidana dengan dalam koridor seperti apa. Akhirnya ada kesadaran pihak stakeholder di sini menghormati wartawan gitu. Cuman kadang persoalannya adalah ketika kebebasan pers ini kita ketahui sebenarnya ada segelintir oknum yang menamakan pers itu sendiri merasa sebebas-bebasnya gitu. Ya maaf, dalam banyak yang kena APH, ada mengaku wartawan botrek, ada yang memeras sejumlah orang, meresahkan dengan mengatasnamakan wartawan. Karena menurut saya dalam wartawan itu dilihat ya dari kerjanya, bukan orangnya. Karena kita kan dikonsumsi oleh masyarakat dari informasi. Wartawan itu kerja terhadap narasumber ya mengakses informasi, menggali informasi, meliput, dan kita menyajikan dalam bentuk informasi. Kemudian kok ada istilah pemerasan dan sebagainya, masyarakat warga berhak atau siapapun pihak ketika melakukan itu laporkan. Pemerasan itu bukan kerjaan wartawan. Ada perlindungan narasumber yang namanya off the record. Dalam kode etik kita harus menghormati yang namanya narasumber itu untuk off the record. Memaksa dipidana. Jadi tidak bisa kita memaksa informasi terhadap seseorang dengan cara memaksa. Dilindungi dengan off the record. Pernah salah satu kepala desa itu cerita ke saya, salah satu kepala desa di Kabupaten Tegal didatangi oleh wartawan dengan sedikit menekan atau memaksa, itu bahasa mereka, ditekan untuk sesuatu yang dia tidak pahami tapi memaksa, alasannya kades gitu. Kalau memaksa ya laporkan Pak, tapi kalau dengan diam dan maaf bilang off the record, maaf saya tidak bisa melayani wartawan, dengan ngomong maaf tidak bisa melayani, itu hak sampean dan wartawan tidak boleh menolaknya. Itu dalam jadi malah justru wartawan yang melanggar menurut saya, karena ketika sudah terlindungi hak privasi narasumber itu kita lindungi benar apapun kondisinya. Kalau soal nanti menjawab dan tidak itu urusan lain, tapi menghormati seseorang tanpa harus memaksa itu yang perlu harus kita jaga gitu Mbak Pio. Jadi baik wawancara ataupun wawancara punya aturan masing-masing ya Pak. Iyalah, ada privasi yang harus kita hormati. Jakpir Pemilih, kita kan udah ngobrol nih sama Pak Dwi. Mungkin boleh nih Pak untuk penutup, boleh kasih pesan ke Jakpir Pemilih yang mau jadi jurnalis hebat seperti Bapak. Saya belum hebat. Tapi dari ceritanya hebat. Kebetulan apa yang saya lakukan sampai sekarang saya masih aktif di media gitu kan. Untuk pesan-pesan ya saya hanya satu untuk anak muda maupun siapapun. Jadilah trendsetter, jangan sekedar jadi follower kalau ingin merubah dunia.
matur nuwun. Wah, keren banget, jadilah trendsetter, jangan jadi follower saja. Iya, gitu. Terima kasih ya Bapak udah mau datang ke podcast Mochi Karondopok Siap, kali ini. semangat selalu. Sehat selalu ya Bapak. Sehat selalu. Dan terima kasih juga buat para Jakpur pemilih yang udah setia nontonin kita dan dengerin podcast saya dengan teman ngobrol saya Pak Dwi. Iya. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya dan jangan lupa tonton episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Jakpur pemilih. Iya.